فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku sesama muslim, saya mengajak khususnya pada pribadi saya sendiri dan saudara-saudaraku sesama muslim, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam terus menerus. Apa itu yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu adalah pengertian dari takwa. Nah, bentuk meninggalkan yang haram yaitu dengan cara menjauhinya. Nah, di antara perbuatan yang diharamkan adalah banyak perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dalam hal ini di antaranya yaitu minum khamar, kemudian minum minuman keras, kemudian minuman beralkohol atau segala sesuatu yang memabukkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bentuk larangan Allah, yaitu dilarang untuk meminum khamar atau meminum sesuatu yang memabukkan. Nah, sekarang kita awali dengan apa itu khamar. Ya. Jadi khamar secara bahasa itu bermakna buah anggur yang diperas, yang bisa memabukkan atau menutupi akal. Nah, khamar disebut demikian karena khamar bisa menutupi akal. Jadi secara bahasa khamar berasal dari anggur, bukan berasal dari jenis lainnya. Ini secara bahasa, ya. Meskipun dalam perkembangan teknologinya khamar bisa dikembangkan dari bahan-bahan yang lain, tetapi secara bahasa bahwa khamar itu adalah anggur yang diperas, kemudian dilakukan proses fermentasi sehingga dihasilkan alkohol. Nah, para ulama pakar fikih berselisih pendapat dalam menentukan definisi khamar secara istilah. Nah, pendapat terkuat yang mengatakan bahwa khamar itu meliputi segala sesuatu yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak. Nah, baik khamar itu berasal dari anggur, dari kurma, dari gandum atau yang lainnya. Nah, Jadi khamar ini intinya dibuat dari bahan-bahan yang kandungan karbohidratnya tinggi. Ya, kalau dalam bahasa ilmu pengetahuannya baik karbohidrat dalam bentuk pati maupun karbohidrat dalam bentuk gula. Nah, pendapat ini dipilih oleh para ulama Madinah, ulama-ulama Hijaz, dan para pakar hadis, ulama Hambali dan sebagian ulama Syafi'iyah. Nah, dalil dari pendapat ini adalah yang pertama, dalil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, kullu musyrikin khamrun wa kullu musyrikin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Setiap yang memabukkan pastilah haram. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalil yang kedua yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, kullu syarabin askara fahuwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan maka itu adalah haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah,
Itu adalah kemudian dalil yang ketiga yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, pernah mendengar ayahnya Umar bin Al-Khattab berkhutbah di mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ba'du ayuhan nasu innahu nazzala tahrimul khairi wahya min khamsatin minal inabi wat tamri wal asali wal khintati was sa'iri wal khamru ma khamarul akal." Amma ba'du, wahai sekalian manusia, Allah telah menurunkan pengharaman khamr. Khamr itu berasal dari 5 macam, yaitu terbuat dari anggur, kurma, madu lebah, bintoh atau gandum, dan syair atau gandum. Khamr adalah sesuatu yang dapat menutupi akal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kesimpulannya adalah khamr adalah sesuatu yang memabukkan, bukan hanya dibatasi pada perasan anggur saja. Nah, mabuk itu memiliki 2 sifat, yaitu apa? Hilang kesadaran, kemudian merasakan sensasi tenang atau rileks hingga euforia, kemudian ngefly atau bahagia berlebihan. Nah, 7 tahapan yang akan terjadi saat mabuk alkohol yaitu apa? Yang pertama rileks. Kemudian yang kedua euforia atau ngefly. Yang ketiga mabuk berat. Yang keempat hilang keseimbangan. Yang 5 pingsan, 6 koma, dan 7 kematian. Nah, khamr itu haram sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijisun atau kotor, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Nah, sekarang apa konsekuensinya diharamkannya khamr? Yang pertama, jual beli khamr diharamkan. Yang kedua yaitu segala yang mendukung produksi khamr diharamkan, baik penyedia bahan baku, pekerja pabrik, produsen, investor hingga pembuat legalitas investasi khamr. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu yang mendukung konsumsi khamr diharamkan, seperti pemesan, pelayan, kemudian pemberi hadiah, agen, pedagang besar, dan pengecer. Kemudian yang keempat, tidak duduk-duduk di sekitar orang yang meminum khamr. Yang kelima yaitu khamr tidak boleh dijadikan obat. Nah, ini ya. Ini adalah 3 dosa bagi peminum khamr. Yang pertama yaitu pecandu khamr disamakan dengan para penyembah berhala. Nah, kemudian yang kedua, pecandu khamr diancam tidak akan masuk surga. Kemudian yang ketiga adalah sholat peminum khamr maka tidak akan diterima selama 40 hari. Nah, itu tadi ya adalah bentuk-bentuk haramnya khamr dan dosa yang diakibatkan kalau meminum khamr. Nah, kemudian terakhir hikmah apa dibalik diharamkannya khamr itu? Nah, Allah telah mengharamkan manusia ini untuk meminum khamr. Apa hikmah dibalik itu semua? Kalau ditinjau dari segi ilmu pengetahuan, khamr adalah minuman yang beralkohol. Nah, yang namanya sifat alkohol itu adalah bersifat anti-aseptik. Nah, anti-aseptik. Apa artinya anti-aseptik? Artinya dia dapat membunuh mikroba, ya dapat membunuh bakteri. Nah, apa hubungannya itu semua? Nah, ingat di dalam sistem pencernaan kita, yaitu terutama di usus, di lambung, itu banyak sekali bakteri-bakteri yang sangat bermanfaat untuk proses pencernaan makanan yang kita makan.
Baik, itu tadi urean-urean yang saya sampaikan terkait dengan dalil-dalil diharamkannya khamr. Nah, sebetulnya apa hikmah dibalik diharamkannya khamr itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, perlu kita ketahui kalau ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan, khamr itu mengandung alkohol. Nah, sifat dari alkohol adalah bersifat antiseptik. Apa artinya antiseptik? Artinya dia bisa membunuh mikroba, ya, bisa membunuh bakteri, bisa membunuh jamur. Nah, itu ya, intinya bisa membunuh mikroba. Nah, itu. Nah, dan perlu diketahui juga dari sisi ilmu pengetahuan, sistem pencernaan kita terutama usus dan lambung itu di dalamnya banyak sekali bakteri-bakteri yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, keberadaan bakteri di dalam usus dan lambung ini bisa membantu proses pencernaan makanan yang kita makan, sehingga akan menghasilkan zat gizi yang bermanfaat untuk kesehatan. Coba bayangkan, bila khamr kita minum, alkohol masuk ke dalam tubuh kita, alkohol masuk ke dalam usus dan lambung kita, apa yang terjadi? Bakteri-bakteri yang ada di dalam lambung kita, di dalam usus kita itu akan mati disebabkan karena alkohol yang kita minum. Nah, coba bayangkan jika bakteri-bakteri tersebut mati, padahal bakteri-bakteri tersebut sangat bermanfaat untuk kesehatan pencernaan, sangat bermanfaat untuk membantu proses pencernaan yang kita makan sehingga dapat menghasilkan zat gizi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, itu yang perlu kita renungkan ya dari hikmah dari sisi ilmu pengetahuan tentang diharamkannya khamr. Marilah kita perlu renungan bersama, terutama bagi pecandu khamr. Saya mengajak, marilah kita sadari bahwa khamr itu tidak semata-mata hanya diharamkan, tetapi dari sisi ilmu pengetahuan pun juga sangat membahayakan. Nah, saya mengajak kepada saudara-saudaraku yang mungkin masih meminum khamr, mari berhentilah untuk meminum khamr dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar. Demikianlah sedikit materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan khamr. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.